Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3871, Kekhawatiran Umat Manusia. Makam naga terletak di ujung selatan makam Dewa Surgawi, di tengah hutan tandus yang tak berujung. Kota terdekat adalah kota Tianyi milik umat manusia. Meskipun jarak antara kota Tianyi dan makam naga adalah yang terdekat, akan memakan waktu 7 atau 8 hari untuk sampai ke sana jika Anda memulai perjalanan dari kota Tianyi dan pergi ke makam naga. Misalnya, hubungan antara kota dan makam naga sangatlah rumit. Di kota Tianyi, ada banyak tahun penguburan Long Yuan. Sebelum para dewa raksasa melindungi Long Yuan, para praktisi hantu di makam naga Yuan tidak berani keluar dari hutan yang tak berujung. Namun sekarang dengan dukungan dewa raksasa, hantu Siu di makam naga Yuan tentu saja ingin menyebarkan bau busuk di kota Tianyi. Mengenai makna dewa raksasa, selama hantu Siu dari Long Yuan membantunya menemukan orang-orang Tuntian sebelum kematiannya, maka dewa raksasa tidak akan ikut campur dalam perebutan kekuasaan di dunia ini. Kota Tianyi tidak akan membiarkan kota Tianyi pergi begitu saja ketika mengetahui bahwa naga Yuan berkuasa. Oleh karena itu, ketika naga pemakaman Yuan datang ke kota Tianyi untuk berdemonstrasi, kota Tianyi segera mengadakan pertemuan klan, dan 9 keluarga kota Yinyu dan beberapa pangeran kota Lingqiao bergegas ke kota Tianyi. Tiba-tiba, rumor menyebar ke seluruh makam para dewa bahwa umat manusia akan berperang melawan makam naga. Semua pasukan siap untuk bergerak, sama sekali tidak terkait dengan masalah klan iblis, sekarang juga diam-diam keluar dari klan mereka sendiri, menuju kota Tianyi. Tanpa alasan lain, klan iblis ingin mengambil bagian. Selama Teran dan perbaikan hantu memulai perang, tidak peduli siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam pertempuran, dia akan sangat terluka. Ini adalah hasil yang diharapkan oleh klan iblis. Jika Teran dikalahkan, klan iblis akan mengambil kesempatan untuk merebut 4 kota utama Teran. Jika Guixiu dikalahkan, klan iblis akan memanfaatkan kekosongan dan mengambil harta yang tak terhitung jumlahnya di bawah lubang pemakaman naga. Asap serigala mengepul, api suar menghubungkan kota. Seluruh makam dewa dalam keadaan damai sebelum perang, dan semua praktisi siap berangkat. Namun, hanya para pemimpin Teran yang mengerti bahwa perang ini tidak akan mudah untuk dilawan. Kota Tianyi tidak takut untuk menguburkan Dragon Yuan, tetapi harus menempatkan dewa raksasa yang belum mati. Kota Tianyi, di rumah Tuan. Tuan kota-kota Tianyi sedang berdiskusi dengan orang-orang kuat dari kota Yinyu dan kota Lingqiao di Aula Dewan. Di antara 9 keluarga di kota Yinyu, keluarga Nangong, keluarga Gu, keluarga Tong, dan keluarga Xiao adalah 4 keluarga paling makmur di kota Yinyu. Kota Lingqiao ditemani oleh 13 jenderal dan 3 pangeran. Tidak mungkin untuk melawan. Jika perang ini benar-benar terjadi, kita tidak akan takut mengubur jurang naga, perbaikan hantu, atau roh-roh jahat yang siap bergerak dalam kegelapan. Tetapi kita harus berhati-hati terhadap dewa raksasa yang datang dari seberang perbatasan. Seorang pangeran kota Lingqiao memiliki wajah muram. Sekarang, ada 3 pangeran di kota itu, Pangeran Mu dan Pangeran Lingqiao. Orang yang baru saja berbicara adalah Pangeran Mu. Pangeran Mu, yang telah lama berperang, sangat berpengalaman dalam cara berperang. Mengingat situasi umat manusia saat ini di makam para dewa surga, dia tidak akan takut untuk memulai dengan penguburan gua naga. Namun, masalahnya adalah bagaimana menghadapi dewa raksasa di balik penguburan naga Yuan. Di sisi lain, Tong Wuji, tetua keluarga Tong di kota Yinyu, mengangguk, saya setuju dengan pangeranmu bahwa tidak mungkin untuk bertarung. Bahkan jika Anda ingin bertarung, Anda harus mencari tahu arti dari dewa raksasa terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda, tuanku? Duduk di atas tahta adalah seorang pria parubaya, berpakaian putih, dengan mata seperti dongeng dan mendalam, tampaknya ada sungai bintang yang tak terbatas di dalamnya. Dia adalah penguasa kota Tianyi. Dia telah lama bertanggung jawab atas kota Tianyi. Semua murid di kota memanggilnya penguasa kota Tianyi. Seiring berjalannya waktu, semua praktisi mengingat nama keluarganya Li, tetapi mereka lupa namanya. Penguasa kota Tianyi menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kita ingin melawan Dragon Burial Yuan, kita tidak perlu mengganggu 3 kota utama Teran lainnya. Jika kita hanya mengambil orang kuat di menara pemetik bintang di kota Tianyi, kita dapat memusnahkan lubang pemakaman naga. Alasan mengapa orang kuat dari 3 kota lainnya datang ke sini kali ini adalah untuk membahas tujuan dewa raksasa ini. Tuan-tuan, ini bukan hanya orang kuat yang dapat melintasi kehampaan, dia juga dewa raksasa. Sekarang yang membuatku ragu adalah apakah dewa raksasa ini mencoba mendukung kebangkitan Guixiu dan dengan sengaja menekan Teran. Atau apakah dia punya rencana lain? Dengan dukungan dewa raksasa, kultivasi hantu naga Yuan berani datang ke kota Tianyi kita dan berteriak.
Jika suatu hari, dewa raksasa ini tidak akan mendukung kultivasi hantu naga Yuan, tetapi mendukung orang-orang kita, bukankah itu lebih baik? Jadi sekarang kita harus mencari tahu dari mana dewa raksasa ini berasal. Apakah dia mengincar kita, atau apakah dia akan punya rencana lain? Pembukaan suram dari penguasa kota Tianyi. Banyak orang kuat di kota Lingqiao dan kota Yinyu terdiam ketika mereka mendengar analisis penguasa kota Tianyi. Penguasa kota Tianyi benar. Kita harus mencari tahu tujuan dewa raksasa ini. Jika dewa raksasa itu mengincar Teran, diperkirakan makam Teran akan mati hari itu. Tugas yang mendesak adalah mencari tahu tujuan Dewa Agung ini. Selama Anda tahu tujuannya, jika dewa raksasa itu tidak ditujukan pada umat manusia, tetapi memiliki rencana lain, atau membutuhkan pil penyembuh, maka keluarga manusia dapat memberikannya kepada dewa raksasa, dan memberikannya kembali lebih dari sekadar kultivasi hantu. Melihat seluruh makam dewa, pengaruh Teran jauh lebih dari sekadar klan iblis dan perbaikan hantu. Jika naga raksasa tidak dapat dikuburkan di Yuan rakyat, orang yang tidak dapat dikuburkan oleh hantu akan melompat ke para dewa. Pangeran Mu berkata dengan suara, mari kita kirim seseorang untuk mencari tahu kebenaran dewa raksasa ini. Tong Wuji juga mengangguk, ya, karena dewa raksasa telah tiba di makam dewa, orang-orang kita harus pergi menemuinya. Penguasa kota Tianyi berkata, saya rasa begitu, dan saya menerima berita bahwa klan iblis juga mengirim orang-orang kuat ke lubang pemakaman naga untuk mengunjungi dewa raksasa. Mendengar ini, Pangeran Mu segera berdiri dan berkata, tidak boleh terlambat. Apa yang kita tunggu? Jika kita membiarkan ras iblis memimpin, itu akan lebih buruk bagi Teran kita. Tong Wuji berkata, ketika kamu melihat dewa raksasa, tidak peduli bagaimana dewa raksasa itu meminta, kamu harus berjanji untuk turun lebih dulu. Ingatlah untuk tidak memprovokasi dewa raksasa. Penguasa kota Tianyi berkata, saya tidak bisa menjadi penguasa kota Tianyi, jadi saya mengundangmu ke sini. Saya telah memerintahkan Fuyang untuk mengumpulkan orang-orang kuat di gedung pemetik bintang untuk pergi ke makam Gua Naga. Apakah ada orang di kota ini yang ingin pergi bersama? Orang-orang kuat dari kota Yinyu dan kota Lingqiao berdiri pada saat yang sama dan berkata bahwa mereka akan mengatur murid-murid mereka untuk pergi ke sana. Ini bukan hanya untuk umat manusia. Jika beberapa kekuatan di kota Yinyu dan kota Lingqiao disukai oleh para dewa raksasa, maka mereka akan dapat memanggil angin dan hujan ketika para dewa raksasa tidak meninggalkan makam dewa. Ini adalah kesempatan. Tidak seorang pun ingin melewatkannya. Setelah 2 atau 3 hari berdiskusi, sebuah tim dipilih dengan cermat dari 3 kota-kota Tianyi, kota Lingqiao dan kota Yinyu untuk mengunjungi dewa raksasa atas nama orang-orang makam dewa. Kota Tianyi sebagian besar terdiri dari Fuyang, dan disertai oleh lebih dari 10 orang kuat dari bangunan pemetik bintang. Kota Yinyu sebagian besar terdiri dari Tong Wuji, dan Nangong Qingxuan, disertai oleh banyak orang kuat seperti keluarga kuno dan keluarga Xiao. Kota Lingqiao didominasi oleh Pangeran Mu dan Pangeran Yuan, disertai oleh 3 jenderal. Dalam kelompok ini, ada lebih dari 10 orang kuat di Jiujidao. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika mereka mengalami kecelakaan di Gua Naga yang terkubur, mereka masih dapat membunuh dengan satu cara. Bab 3872 Pegunungan Hengtian. Lin Bai hampir meninggalkan kota Tianyi bersama tim kota Tianyi. Di puncak hierarki Teran, ada banyak orang kuat di alam Tao Jiuji, seperti Fuyang, Tong Wuji, Nangong Qingxuan, Pangeran Mu dan Fuyang. Mereka berangkat dari kota Tianyi dan pergi ke makam naga. Mereka tidak melihat dewa-dewa besar dan tidak kembali. Lin Bai, setengah jam sebelum tim meninggalkan kota Tianyi, diam-diam mulai dari gerbang selatan kota dan pergi menuju makam naga. Di luar gerbang selatan kota Tianyi, ada gunung-gunung tandus yang tak berujung, hutan primitif yang beracun, dan gunung-gunung tinggi dan gunung-gunung berbahaya. Karena tempat ini berada di antara kota Tianyi dan lembah naga pemakaman, hanya ada beberapa klan iblis yang kuat di dalamnya, hanya beberapa klan iblis tingkat rendah yang bertahan hidup di dalamnya. Misalnya, hari ini, sebuah kota dan naga Yuan yang terkubur sedang berperang, yang menyebabkan migrasi semua klan iblis di kota itu, karena takut bahwa perang antara Teran dan biksu hantu akan membawa bahaya bagi yang tidak bersalah. Oleh karena itu, meskipun jarak dari Tianyi Cheng ke Culong Yuan sangat jauh, pada kenyataannya, selama Anda memperhatikan agar tidak terluka oleh racun, Anda tidak akan menemui terlalu banyak bahaya di sepanjang jalan. Di bawah langit biru dan awan putih, pedang kekaisaran Lin Bai terbang mendekati ujung hutan dan pergi ke lembah naga pemakaman. Mengenakan jubah hitam yang diberikan oleh burung gagak, ia menutupi napas menelan jiwa pedang secara ekstrim. Selama ia tidak melangkah dalam jarak 100 meter dari dewa raksasa, ia tidak akan terdeteksi oleh dewa raksasa.
Lin Bai tidak tahu bahwa tiga praktisi manusia, iblis, dan hantu di makam Dewa Surga semuanya dekat dengan makam naga, dan mereka semua pergi mengunjungi Dewa Raksasa. Kedatangan Dewa Raksasa ini benar-benar mengubah pola makam dewa. Bahkan jika Dewa Raksasa terluka parah, kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Tiga praktisi manusia, iblis, dan hantu tampaknya memahami tujuan Dewa Raksasa ini, dan mereka siap untuk menariknya ke kubu mereka sendiri. Namun, klan iblis dan pembudidaya hantu masih berpikir dengan hati-hati, bahkan jika Dewa Raksasa tidak membantu pembudidaya hantu, tetapi klan iblis tidak mau melihat Dewa Raksasa membantu umat manusia. Bagaimanapun, umat manusia sudah duduk di makam dewa. Jika mereka mendapatkan bantuan dari Dewa Raksasa, saya khawatir tidak akan ada tempat bagi pembudidaya iblis dan pembudidaya hantu di seluruh makam dewa. Dalam sekejap, seluruh lubang pemakaman naga menjadi mata badai makam dewa. Lin Bai membeli peta dari kota Tianyi. Dia menemukan arah pemakaman Long Yuan dan pergi. Dalam beberapa hari pertama, semuanya berjalan lancar tanpa bahaya apapun. Sebaliknya, pada siang hari ke-8, dia bertemu dengan sekelompok orang, yang membuat Lin Bai sakit kepala. Di puncak hutan yang berkabut, pedang Lin Bai melesat dan menghilang di langit. Tiba-tiba, Lin Bai merasakan ada angin yin dan kejahatan di belakangnya, dan dia mengikutinya dari jauh. Apakah itu perbaikan hantu? Bagi praktisi yang dapat memancarkan yin dan ki jahat, kultivasi hantu adalah yang paling umum di makam dewa. Namun, sulit bagi Lin Bai untuk menilai bahwa ada beberapa iblis dan teran dengan harta yin dan ki jahat. Lin Bai tidak ingin membuat banyak masalah. Dia mengambil jalan memutar dan dengan cepat menghilang di langit. Tetapi gumpalan yin dan ki jahat itu, seperti gangren dengan tulang, mengikuti setiap gerakan Lin Bai. Apakah kamu mengejarku? Siapa itu? Wajah Lin Bai membeku dan berhenti di puncak gunung. Telapak tangannya menekan tas penyimpanan dan menatap dunia di belakangnya dengan dingin. Tetapi setelah Lin Bai berhenti, roh jahat itu tiba-tiba menghilang. Lin Bai menyebarkan persepsinya dan tidak menemukan apapun lagi. Menghilang. Lin Bai mengerutkan kening tak berdaya. Pada saat berikutnya, Lin Bai bangkit lagi dan langsung menuju cakrawala. Kali ini, kecepatannya lebih cepat. Dalam sekejap, jaraknya mencapai 1000 mil. Ketika Lin Bai meninggalkan puncak gunung, sesosok muncul dari hutan. Matanya menatap tajam ke arah Lin Bai pergi. Dia mengeluarkan token suara dan berbisik, Tuan Saksun, aku yakin ini Lin Bai yang dicari oleh Kaisar Hantu Luo Chagui. Tak lama kemudian, balasan datang dari token, baiklah, kali ini Anda telah memberikan kontribusi. Pertama-tama ikuti dia. Aku akan segera memberi tahu Kaisar Hantu. Hantu Siu menjawab, sayangnya tidak, Tuan Saksun. Kecepatannya terlalu cepat untuk kuikuti. Namun, aku dapat melihat bahwa dia tampaknya telah pergi ke Gua Naga Pemakaman. Menurut jalur ini, dia harus melewati pegunungan Hengtian. Balasan pada token, aku tahu, kita akan menghentikannya di pegunungan Hengtian. Setelah itu, biksu hantu itu mengambil tokennya dan menjalankan metode perisai lagi, mencoba mengimbangi kecepatan Lin Bai, tetapi dia sudah terlempar jauh oleh Lin Bai untuk waktu yang lama. Di dasar pegunungan Hengtian adalah tepi hutan tak terbatas ini. Alasan mengapa tempat ini begitu terkenal adalah karena jika Anda melintasi pegunungan Hengtian, Anda dapat dianggap memasuki wilayah kultivasi hantu Long Yuan. Para murid kota Tianyi yang biasanya pergi bertamasya hanya merasa bahwa mereka sedang berburu dan membunuh hantu di sekitar pegunungan Hengtian. Mereka tidak berani melintasi pegunungan Hengtian dan memasuki area tempat naga itu dimakamkan. Peta yang dibeli Lin Bai menunjukkan bahwa dia akan menyeberangi pegunungan Hengtian. Hantu Siu yang mengikuti Lin Bai tadi berada di bawah bimbingan Luo Cha di Qingsu. Dia tidak pandai berkelahi dengan orang, tetapi dia sangat pandai bersembunyi dan bersembunyi. Dia mengikuti Lin Bai jauh-jauh, dan bahkan Lin Bai tidak dapat menemukannya. Dia berhubungan dengan seorang raja hantu di bawah bimbingan Kaisar Hantu Luo Cha, bernama Saksun. Dalam kultivasi hantu, hanya kultivasi 8 perampok yang dapat disebut Raja Hantu. Di hutan liar, terbang selama berhari-hari, akhirnya saat fajar, Lin Bai tiba di Gunung Hengtian. Gunung Hengtian ada di depan. Lin Bai berhenti dan tidak pergi dengan mudah. Sebaliknya, dia menemukan tempat terpencil untuk memulihkan vitalitasnya. Dia tahu bahwa melintasi pegunungan Hengtian adalah lokasi pemakaman Long Yuan, tempat kultivasi hantu merajalela. Setelah lama terbang dengan pedang, pikiran dan kekuatan spiritual Lin Bai sangat terkuras. Sekarang dia harus berhenti untuk memulihkan vitalitasnya. Kalau tidak, jika dia memasuki sekitar makam naga dan bertemu dengan kultivasi hantu, itu akan menjadi buruk. 2 hari kemudian, Lin Bai mendapatkan kembali energi dan semangatnya dan mendekati pegunungan Hengtian.
Di sekitar pegunungan Hengtian, Lin Bai perlahan-lahan melihat banyak tanda-tanda aktivitas kehidupan, dan dari atmosfer campuran langit dan bumi, ia merasakan napas teran, klan iblis, perbaikan hantu, dan kekuatan lainnya. Jelas, bukan hanya Lin Bai yang datang untuk mengubur Yuan Naga, tetapi juga klan iblis dan Teran. Di dekat pegunungan Hengtian, Lin Bai melihat banyak praktisi datang dan pergi, duduk di hutan untuk beristirahat. Ketika ia melihat Lin Bai terbang lewat, ia menatap Lin Bai dengan sepasang mata waspada. Ia takut Lin Bai akan menyerang mereka. Sekarang, selain dari Teran tingkat tinggi dan klan iblis, ada banyak kekuatan keluarga kecil lainnya dan beberapa klan iblis yang ingin menahan dewa raksasa dari pohon besar ini dan terbang ke langit dengan hati yang beruntung. Burung gagak mengintip ke dalam hutan dan melihat tipu daya di hati para praktisi ini. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Aku sudah beristirahat dengan baik, jadi aku tidak akan tinggal di pegunungan Hengtian lagi. Mari kita mulai sesuai rencana semula. Temukan cara untuk bersembunyi di lubang naga. Mungkin ini masih merupakan kesempatan bagiku saat ini. Sekarang para pahlawan dari kolam pemakaman naga berkumpul, para pembudidaya hantu di bawah gua pemakaman naga pasti sedang sibuk menghadapi berbagai kekuatan, dan mungkin ada waktu untuk bersantai. Wajah Lin Bai tenggelam, dan dia tidak tinggal di Gunung Hengtian, dan langsung pergi ke pemakaman naga. Bab 3873, Raja Hantu Saksun. Di ujung tenggara pegunungan Hengtian, Lin Bai menyembunyikan napasnya dan diam-diam menyeberangi pegunungan Hengtian. Awalnya, Lin Bai mengira bahwa dia sekarang berhati-hati, dan dia memiliki harta karun burung gagak untuk menyembunyikan napasnya. Tidak seorang pun akan tahu tindakannya. Tetapi ketika Lin Bai menyeberangi pegunungan Hengtian, dia dihentikan. Sua. Lampu pelarian Lin Bai berhenti tiba-tiba. Dia berhenti di ujung pohon tua. Wajahnya muram dan matanya tajam. Di sana, gelombang roh jahat mengamuk, dan hawa dingin yang menusuk menyelimuti hutan pegunungan ini. Angin aneh bersiul, udara dingin meledak, tiba-tiba tampaknya berada di sekitar ribuan mil ke dalam neraka es. Lin Bai tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menatap lurus ke depan ke dalam hutan. Semburan ki jahat melonjak dan berubah menjadi kabut hantu, memperlihatkan buku terakhir Ghost Siu. Wajah hantu menatap Lin Bai dengan senyum ganas, dan lidahnya yang sangat panjang menjilati bibir atasnya. Lin Bai, kita bertemu lagi. Setelah kultivasi hantu, dalam radius 1 kilometer di sekitar Lin Bai, seorang kultivasi hantu tiba-tiba muncul di hutan. Semua prestasinya berada di atas level 2 perampok, dan dia mengepung Lin Bai dengan momentum pengepungan. Kita saling kenal. Wajah Lin Bai tetap tenang. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan tentang hantu Siu, dia masih belum yakin. Hantu itu haus darah dan menjilati bibir atasnya. Dia berkata dengan muram kepada Lin Bai, kamu mungkin tidak mengenalku, tetapi penampilanku kepadamu seperti pisau yang terukir di benakku. Aku masih mengingatmu beberapa bulan yang lalu. Di kedalaman Qingsu, sebelum lantai 18, dengan kekuatan sihir Tongtian, dia mengambil istana lantai 18 dan melepaskan Raja Mayat Jahat, sehingga 3 kaisar hantu harus menghindari tepi untuk sementara waktu. Pergilah, puluhan ribu perbaikan hantu mengejar, tetapi kamu tidak dapat menghentikan pedang terbangmu. Meskipun kamu adalah seorang kultivator Tao Semu, jika ada orang di makam yang benar-benar menganggapmu sebagai kekuatan alam Tao Semu, kamu mungkin orang bodoh. Mendengar ini, Lin Bai segera mengerti bahwa Liao ini seharusnya berada di bawah komando seorang kaisar hantu di medan perang Qingsu. Ketika Lin Bai melarikan diri dari reruntuhan Qing, ada banyak orang kuat yang mengejarnya. Untungnya, dengan bantuan burung gagak, Lin Bai berhasil melarikan diri dari reruntuhan Qing. Kamu berada di bawah kaisar hantu yang mana? Lin Bai bertanya. Di bawah komando Kaisar Luo Chagui, Raja Hantu Saksun. Hantu Siu menjawab sambil tersenyum. Haha, apakah kamu sendirian? Bagaimana dengan Kaisar Luo Chagui? Wajah Lin Bai tetap tenang dan santai, tetapi persepsinya telah menyebar. Jika hantu tua Kaisar Luo Chagui juga datang, akan sangat sulit bagi Lin Bai untuk melarikan diri tanpa menelan roh pedang. Namun untungnya, kata-kata Raja Hantu Saksun memberinya kepastian. Raja Hantu terkekeh, jangan datang untuk mengujiku. Kaisar Hantu tidak tahu kamu ada di sini. Aku datang kepadamu karena aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Aku tahu kamu memiliki 2 senjata ajaib, 1 pedang, dan yang lainnya adalah istana lantai 18. Aku akan membuat kesepakatan denganmu. Jika kau memberiku senjata ajaib, aku tidak akan memberitahu Kaisar Hantu tentang keberadaanmu. Terlebih lagi, aku akan membiarkanmu hidup hari ini. Dengan senyum di hatinya, Lin Bai mengerti maksud Raja Hantu itu.
Ketika Raja Hantu Saksun mendapat berita tentang Lin Bai, dia tidak melaporkannya kepada Kaisar Hantu Luo Chagui. Sebaliknya, dia datang untuk menangkap Lin Bai sendiri. Dia hanya ingin mendapatkan senjata ajaib dari Lin Bai. Kau tahu, begitu kau mendapatkan senjata ajaib seperti Siang Saksun, bahkan jika dia hanya memiliki prestasi dari alam Tao 8 kesengsaraan, dia akan mampu melawan 3 kamar Kaisar Hantu Kingsu dan menjadi Kaisar Hantu Kingsu keempat. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Lin Bai menatap Raja Hantu itu dan menekan telapak tangannya di tas penyimpanan. Raja Hantu Saksun terkekeh, Lin Bai, aku tahu keahlianmu. Jika aku tidak bersiap, aku tidak akan berani menyinggungmu, orang bela diri dari alam Tao Semu. Ribuan praktisi hantu di sini telah membentuk susunan pembunuh 1000 jiwa. Terlebih lagi, pencapaian mereka berada di level Taoisme. Kecuali jika kau membunuh mereka dan aku, kau tidak akan bisa melarikan diri dari sini. Jika kau tidak bisa membunuh kami semua, maka kau ditakdirkan untuk mati di sini. Serius, Lin Bai, bahkan jika kau menyiapkan formasi pembunuh 1000 jiwa, dan aku, biksu hantu dari negara 8 perampok, yang bertanggung jawab atas formasi itu, aku tidak yakin bisa menahanmu. Kalau tidak, aku tidak ingin bernegosiasi denganmu. Raja Hantu Saksun tampak tak berdaya dan tersenyum, dia tampaknya sangat takut dengan cara dan kemampuan Lin Bai. Hati Lin Bai mendatar, bertemu dengan Raja Hantu Matahari Jahat yang berpikiran dalam, berhati-hati, dan khawatir seperti hantu Siu, benar-benar sulit untuk dilibatkan. Jika kau bertemu dengan biksu hantu lainnya, yang memiliki prestasi jalan 8 perampok mereka sendiri, dan berencana untuk menghancurkan Lin Bai dengan kekuatan, Lin Bai sama sekali tidak takut, dan dia bisa melarikan diri dengan cara yang kecil. Namun, sangat sulit bagi Raja Hantu untuk memiliki otak, kekuatan, kartu, dan belakang panggung. Belum lagi, 1000 jiwa yang meminta susunan kehidupan, bahkan jika ribuan hantu di sekitarnya bergegas masuk, itu akan cukup bagi Lin Bai untuk minum satu pot. Namun, Raja Hantu Saksun tidak tenang. Dia harus membentuk formasi besar. Selain kultivasi alam Tao Baji, yang telah dimilikinya, dia juga mencari stabilitas dalam stabilitas. Dia bertekad untuk meninggalkan Lin Bai di sini. Sampai kita bertemu, kamu masih punya pilihan. Bagaimana dengan pilihanmu, Lin Bai? Raja Hantu Saksun mengulurkan tangannya dan menatap Lin Bai dengan tatapan nyata, seolah-olah dia akan melepaskan Lin Bai begitu Lin Bai menyerahkan senjata ajaib. Lin Bai tersenyum dan diam-diam mengeluarkan pedang iblis senjata ajaib dari tas penyimpanan dan memegang bilahnya erat-erat. Roh pedang menyapu ke segala arah, ini pilihanku. Kamu telah memilih jalan buntu. Sangat disayangkan bahwa ketika kamu membuat pilihan, kamu akan begitu pintar, tetapi kamu tidak akan begitu pintar. Sempurnakan dia. Raja Hantu berteriak dingin, dan ribuan biksu hantu yang menjebak Lin Bai segera mencubit segel Dharma di tangan mereka, dan formasi pembunuh 1000 jiwa dimulai. Di sini, di hutan, angin menderu, hutan pegunungan berguncang, suara tangisan hantu dan lolongan bergema di hutan, aliran ki jahat yang mengerikan berkumpul, berubah menjadi rantai, dan menarik tubuh Lin Bai. Metode rahasia roh bela diri. Lin Bai awalnya ingin menggunakan metode rahasia menelan jiwa pedang. Tetapi ketika dia berpikir bahwa tempat ini begitu dekat dengan naga penguburan Yuan dan begitu dekat dengan dewa raksasa, jika dia dengan gegabah menggunakannya untuk melahap jiwa pedang, dia mungkin akan dikenali oleh dewa raksasa. Bahkan jika Lin Bai ditutupi oleh harta yang diberikan oleh burung gagak, Lin Bai tetap tidak diizinkan untuk menggunakannya. Setelah menelan jiwa pedang, dapatkah dewa raksasa merasakannya? Agar aman, Lin Bai diam-diam menekan pikirannya untuk menggunakan metode rahasia di dalam hatinya. Dia mengayunkan pedang iblis dan memotong rantai yang berasal dari susunan. Kemudian, Lin Bai berlarian di dalam susunan kehidupan Qian Hunsuo, mencari cara untuk menghancurkan susunan itu. Dia tampaknya semakin lemah. Raja Hantu Saksun berdiri di luar formasi dan melihat kepanikan dan kebingungan Lin Bai. Dia teringat akan penampilan Lin Bai di reruntuhan Qing. Dia semarah harimau, dan pedangnya bergetar dari bintang-bintang, yang sangat berbeda dari hari ini. Tidak, dia tampaknya takut aku tidak ingin menggunakan semua kemampuanku. Apa yang dia takutkan? Bab 3874 Fuyang. Ketika formasi pembunuh 1000 jiwa diluncurkan, Saksun berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kekuatan formasi tersebut, yang tidak diketahui orang lain. Namun, tim Teran baru saja tiba di pegunungan Hengtian, yang tidak jauh dari sana. Sungguh yin dan roh jahat yang kuat. Mungkinkah hantu-hantu di lubang naga telah dikultivasikan? Sepertinya itu adalah formasi Dharma, sedang memurnikan sesuatu. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan para biksu hantu ini. Di tim Teran, Pangeran Mu dan Nangmong Qingxuan berdiri berdampingan,
melihat ke arah formasi dari kejauhan. Atau pergi dan melihat-lihat. Pemimpin di gedung pemetik bintang kota Tianyi adalah cara untuk membantu yang dengan lembut. Meskipun Fuyang setengah baya, dia terlihat seperti batu giok. Dia tampan, lembut dan sopan. Dia berbicara dengan sopan. Sebaliknya, dia menambahkan rasa dewasa pada masa mudanya. Dia tampaknya memiliki pesona khusus yang menarik wanita di seluruh dunia. Dia adalah murid pertama dari penguasa kota Tianyi, dan juga andalan kota saat ini. Yang terpenting adalah dia baru berusia 100 tahun ini, dan dia berhasil menembus ranah Jiu Jidao. Dia adalah seorang jenius pada periode yang sama dengan surga berbakat kuno. Pada zaman kuno memberkati surga dan mendukung Yang, Fuyang hampir menjadi pemimpin semua generasi muda di seluruh makam dewa, dan merupakan bakat pertama yang layak dari keluarga manusia. Itu juga karena keberadaan Fuyang, surga berbakat kuno dan bakat lainnya suram. Muda dan menjanjikan, tetapi sekarang cermin pecah menjadi 9 perampokan, dianggap sebagai tuan kota hari berikutnya untuk berkultivasi. Bagaimanapun, tuan kota Tianyi kontemporer telah berusia 4.000 tahun. Meskipun tampaknya kuat dan kuat di permukaan, seorang Zhou Yuan di ranah Tao Jiuji, bahkan jika objek spiritual tertinggi meningkatkan Zhou Yuan-nya lusa, dia paling lama hanya berusia 5.000 tahun. Cepat atau lambat, suatu hari, penguasa kota akan jatuh ke Fuyang. Mendengar Fuyang ingin pergi menyelidiki, Tong Wuji berkata dengan wajah muram, meskipun kita belum melewati pegunungan Hengtian, itu tidak jauh dari pemakaman Long Yuan. Tempat itu penuh dengan yin dan kejahatan. Jelas bahwa Gui Xiu sedang mengerjakannya. Sebaiknya kita tidak memiliki hubungan yang buruk dengan Gui Xiu sekarang. Pangeranmu mengangguk dan berkata, Saudara Tong, Anda benar. Meskipun Tong Wuji bukan kultivasi Jiuji Daojing, dia sangat teliti dan licik, yang dihargai oleh keluarga Tong. Dia membantu keluarga Tong untuk memiliki Jiuji Daojing bersamanya. Namun, ketika dia membuat pilihan yang kritis, kata-kata Tong Wuji menang. Semua tetua keluarga Tong sangat mempercayai Tong Wuji, bahkan jika itu adalah Jiuji Daojing, mereka patuh padanya. Ini juga merupakan hal yang aneh di makam dewa. Menurut hukum, dunia ini pada awalnya adalah tempat di mana yang kuat dihormati. Dengan adanya Jiuji Daojing, Anda seharusnya tidak mendengarkan Tong Wuji untuk memberi perintah. Namun, di keluarga Tong, Tong Wuji melakukannya. Prestasinya tidak tinggi, tetapi dia dapat membuat seluruh keluarga Tong mendengarkan perintah. Dari yang kuat di Jiuji Taoisme hingga dasar kultivasi, dia percaya padanya. Mendengar Tong Wuji dan Mu Qinwang menentang, Fu yang tersenyum tipis dan tidak melanjutkan. Bagaimanapun, mereka pergi untuk mengunjungi dewa raksasa, tetapi mereka tidak tahu di mana dewa raksasa itu tertutup. Oleh karena itu, mereka harus pergi untuk melihat kultivasi hantu di bawah lubang pemakaman naga, dan melalui kultivasi hantu mana mereka dapat melihat dewa raksasa. Itulah sebabnya mereka tidak ingin melawan hantu Xiu di Gunung Hengtian sekarang. Di dalam jajaran Teran, Hong Ding juga ada di dalamnya. Hong Ding memiliki hubungan khusus dengan keluarga kuno kota Yinyu. Namun, para praktisi rumah kuno kota Yinyu generasi ini semakin lemah. Hanya ada satu orang kuat di Jiuji Daojing, yang masih harus duduk di kota Yinyu dan tidak berani pergi tanpa izin. Kali ini, itu terkait dengan nasib klan dan keluarga kuno. Keluarga kuno harus meminta Hongding dan, sebagai tamu dari keluarga kuno, mengikutinya ke makam naga. Ditemani oleh Hongding dari sisi tetua kuno, ada Gu He dan Gu Wen dua orang. Meskipun Gu He dan Gu Wen tidak berbudaya tinggi, semua orang memahami persahabatan antara Hongding dan Gu Jia. Selain itu, beberapa waktu lalu, Hongding, yang memegang menara King Lian, bertarung melawan 4 kaisar iblis di Gunung Iblis Senling, yang menggerakkan seluruh makam dewa. Sekarang Hongding telah menjadi ahli dalam posisi makam dewa. Nangong Qingxuan, anggota kuat keluarga Nangong di kota Yinyu, terkekeh, tidak apa-apa untuk pergi dan melihat-lihat. Jika kita terikat seperti itu, kita akan tertinggal dan dipandang rendah oleh hantu Xiu. Kerumunan itu diam dan situasinya rumit. Sekarang di pegunungan Hengtian, setiap langkah tim Teran terkait dengan perkembangan situasi di masa depan, jadi mereka harus berhati-hati. Sulit untuk melihat orang-orang di kuil Suanyuan, tetapi sulit untuk memamerkan orang-orang jika mereka tidak muncul kepada orang-orang. Fuyang terkekeh, kalau begitu pergilah dan lihatlah. Aku merasa bahwa klan iblis memiliki orang-orang kuat di masa lalu. Tampaknya mereka berasal dari Gunung Iblis. Mata Hongding berbinar dan dia tersenyum geli. Karena dia bertarung 4 kali dalam Perang Dunia Pertama pada hari itu, Iblis Senling tampaknya merasa terhina dan membenci Hongding. Tong Wuji dan Pangeran Mu tidak membantah. Karena Fuyang telah membuat keputusan, mereka harus mengikutinya.
Bagaimanapun, pemimpin tim ini adalah Fuyang, calon penguasa kota Tianyi. Pasukan Teran bergerak menuju area barisan. Namun, begitu dia mendekat, Hong Ding merasakan ada jejak napas yang familiar di dalam formasi. Dia memeriksa item Dharma dan melihat melalui formasi. Dia melihat seorang pria berwajah putih berpakaian hitam berlari menabrak dinding di sekitar formasi, mencoba menemukan kekurangan dalam formasi. Dia bersembunyi di dalam formasi Dharma, dan dia sangat malu. Di hutan sekitar, klan iblis muncul dan bersembunyi di kegelapan. Melihat Lin Bai di formasi pembunuh 1000 jiwa sambil tersenyum, dia hanya merasa senang dan tidak berniat membantu. Dengan Teran, klan iblis dan sejenisnya serta aliansi perbaikan hantu. Jadi ketika mereka melihat Teran dalam kesulitan, hampir setengah dari klan iblis di makam dewa akan berdiri, dan setengah dari mereka mungkin jatuh ke dalam sumur. Itu anak laki-laki. Dengan sekejap mata, Gu He mengenali Lin Bai di dalam formasi itu untuk pertama kalinya, dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Lin Bai adalah orang yang meninggalkan kesan terdalam di sungai kuno itu. Namun, Gu He dan praktisi lainnya tidak tahu bahwa Lin Bai adalah orang yang mengambil pagoda Funing. Sekarang hanya Gui Xiunei dan Gu Qitian yang tahu bahwa Lin Bai mendapatkan pagoda Funing. Lin Bai. Mata Tong Wuji memperlihatkan sebuah kesempatan membunuh. Di reruntuhan King, senjata ajaib Lin Bai, pedang bulan cerah, terekspos. Tong Wuji datang ke pintunya dan mencoba merampoknya. Sayangnya, Lin Bai berhasil lolos. Ketika Fu yang mendengar beberapa seruan dari belakang, dia menoleh ke belakang dengan penuh minat dan bertanya, saudara-saudara Tao dari keluarga kuno dan saudara-saudara Tao dari keluarga Tong, mendengarkan nada bicaramu, sepertinya mereka mengenal orang-orang yang terperangkap dalam formasi Dharma. Gu He tersenyum, tidak menjawab, tetapi menatap Hong Ding. Hong Ding kemudian berkata sambil tersenyum, pria ini dan aku adalah teman yang melupakan tahun-tahun mereka. Fu yang berkata sambil tersenyum, oh, benarkah? Bisa berteman dengan Tuan Hong Ding adalah teman yang melupakan usianya. Orang itu pasti memiliki sesuatu yang luar biasa dan luar biasa tentang dirinya. Tong Wuji mendengus, tentu saja, ada sesuatu yang luar biasa tentangnya. Dia memiliki senjata ajaib. Kata-kata itu tidak mengejutkan, dan mati tanpa henti. Ketika Tong Wuji mengatakan ini, semua orang terkejut. Bahkan pupil mata Fu yang berkontraksi dengan hebat, seolah-olah terkejut. Anda tahu, pada saat kritis ini, senjata ajaib sangat penting bagi Teran. Bab 3875 Bala Bantuan. Fu yang buru-buru bertanya, Tuan Hong Ding, apakah ini benar? Apakah teman kecil ini benar-benar memiliki senjata ajaib? Hong Ding berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu berapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Kami hanya berteman. Saya tidak ingin bertanya kepadanya berapa banyak harta yang dimilikinya. Meskipun banyak prajurit kuno kembali dari Qingsu, Gu He pernah memberitahu Hong Ding bahwa Lin Bai telah memperoleh senjata ajaib. Namun sekarang Fu yang bertanya, Hong Ding tidak langsung mengakuinya. Karena Hong Ding tahu bahwa pentingnya senjata Tao cukup untuk mengubah beberapa orang kuat di Jiuji Dao menjadi iblis, misalnya Pangeran Mu, menatap Lin Bai di matanya, terbakar seperti pengemis yang telah lama lapar. Tiba-tiba dia melihat ayam panggang yang lezat, yang sulit dikendalikan. Tong Wuji berkata dengan suara dingin, ini masih salah, tetapi semua praktisi yang pernah ke Qingsu dapat membuktikan bahwa Lin Bai mengambil roh Xuan Huo Dao dari Raja Mayat Jahat di Istana Lantai 18 dan dikejar oleh Raja Mayat Jahat. Dia harus menggunakan senjata ajaib Taoisme untuk membelah Raja Mayat Jahat dengan satu pedang. Pedang itu sungguh mengejutkan. Aku juga tahu itu. Aku juga sepertinya ingat bahwa praktisi keluarga berbicara tentang Lin Bai dan Dao Shenbing setelah mereka datang dari Qingsu. Kemudian, keluarga Xiao di kota Yinyu dan jenderal di kota Lingqiao semuanya berbicara. Fu Yang segera mengerti bahwa masalah itu mungkin benar, jadi dia terkekeh, tidak heran hantu Xiu membuat pertempuran besar dan menyiapkan susunan yang begitu besar. Jika kamu ingin memurnikannya di dalamnya, itu mungkin demi senjata ajaib itu. Aku tidak ingin ikut campur, tetapi sekarang tampaknya aku harus menghadapinya. Hong Ding berkata, Fu Yang, meskipun tim Teran hari ini tidak bermaksud menyelamatkan Lin Bai, tetapi dia dan aku bagaimanapun juga memiliki persahabatan, hari ini, aku akan melakukannya. Fu Yang tersenyum dan mengangguk. Dia tidak memiliki persahabatan yang dalam dengan Lin Bai, dan dia tidak ingin menjadi teman lama seperti Hong Ding. Fu Yang bermaksud menyelamatkan Lin Bai karena senjata ajaib itu. Fu Yang tidak bisa melihat senjata ajaib Lin Bai jatuh ke tangan Gu Ixiu. Bukan hanya Fu Yang, tetapi juga Tong Wuji dan Pangeran Mu, yang mendengar bahwa Fu Yang akan menyelamatkan Lin Bai, tidak keberatan.
Tetapi sungguh menakjubkan, orang pertama yang menyelamatkan Lin Bai bukanlah orang kuat Teran, tetapi di dalam formasi, Lin Bai menabrak dinding di mana-mana. Formasi pembunuh 1000 jiwa tampaknya menjadi sangkar yang tidak dapat dihancurkan. Itu terbuat dari baja dan besi, dan sulit untuk menghancurkannya. Pedang iblis memiliki kekuatan tak terbatas. Itu dapat memotong beberapa retakan, tetapi sebelum Lin Bai dapat melarikan diri, retakan itu akan diperbaiki oleh perbaikan hantu. Untuk sesaat, Lin Bai tengah dilanda dilema, dan di dalam formasi, dia pun tengah dilanda dilema. Apakah perlu menggunakan metode rahasia roh bela diri, atau apakah itu senjata Tao? Lin Bai dalam keadaan cemas. Sebelumnya, ia mengandalkan metode rahasia roh bela diri untuk melanggar larangan. Lin Bai tak terkalahkan. Tidak ada susunan dharma di dunia yang dapat menjebaknya. Namun sekarang, karena keberadaan dewa raksasa, Lin Bai berkumpul dan tidak berani menelan jiwa pedang dengan mudah. Sebaliknya, saya sangat menderita dalam susunan ini. Namun Lin Bai bukannya tanpa metode lain. Selama ia mengeluarkan pedang bulan, susunan itu akan hancur di bawah satu pedang. Namun dengan cara ini, kekuatan pedang Mingyue pasti akan menarik perhatian banyak orang kuat di sini. Sekarang, orang-orang paling kuat di pegunungan Hengtian, termasuk manusia, iblis, dan hantu, akan lebih merugikannya jika berita dan keberadaan Dao Shenbing bocor. Tepat ketika Lin Bai kecewa dan akan mencobanya, ia tiba-tiba terlibat di luar susunan Qianhun Suiming. Tampaknya ia ingin membantu Lin Bai melarikan diri dari hari ulang tahunnya. Boom! Suara gunung berguncang dari suatu posisi. Lin Bai merasa ada yang menyerang formasi itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendongak dan melihat bayangan seekor merak terbang tinggi di langit barat daya. Dia tampak agung dan luar biasa di udara. Tubuhnya memancarkan kilau biru, dan dia menyerang formasi pembunuh 1000 jiwa. Klan Iblis. Lin Bai tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkannya adalah klan Iblis. Raja Hantu Saksun, yang bertanggung jawab atas formasi itu, terkejut dengan serangan tadi. Dia mendongak ke arah merak di awan dan berkata dengan suara dingin, "Apa maksudmu, teman keluarga merak?" Bayangan kosong merak itu tertutup, dan berubah menjadi seorang lelaki tua dengan rambut putih. Berdiri di atas kepala awan negeri dongeng, dia berkata dengan dingin, "Keluarga merakku dan teman kecil ini sudah tua. Bisakah kau mengampuni dia kali ini demi keluarga merakku?" Tua. Raja Hantu Saksun mencibir, "Diabolo, kurasa kau tidak tua dengan orang ini, tapi dengan harta karunnya. Terlebih lagi, ada begitu banyak dewa di hati dewa untuk menyelamatkan para dewa. Diabolo, orang kuat dari klan merak, jelas juga menghargai harta karun Lin Bai. Diabolo, salah satu tetua Taisang dari klan merak, adalah orang kuat di alam Tao Jiuji. Meskipun kultivasi Raja Hantu Saksun tidak sekuat Diabolo, dia tidak takut dan berkata sambil tersenyum ringan, "Inilah yang diminta Kaisar Luo Chagui untuk kulakukan. Jika kau ingin aku melepaskannya, kau seharusnya tidak datang dan berkata kepadaku, kau harus pergi ke Kaisar Hantu." Raja Hantu Saksun segera pindah dari nama Kaisar Luo Chagui, dan secercah rasa tidak senang dan takut tampak di wajah Diabolonya. Meskipun Raja Hantu Saksun adalah kultivasi Baji Daojing, dia tetap tidak menghiraukannya. Kedengarannya seperti perbedaan kata antara Baji Daojing dan Jiuji Daojing. Namun, Diabolo tahu bahwa jurang pemisah antara alam ini tidak dapat diatasi. Ini adalah perbedaan antara langit dan bumi, matahari dan bulan. Kamu tidak ingin menindasku dengan Kaisar Luo Chagui. Karena kamu mengatakan bahwa Kaisar Luo Chagui mengaturmu untuk melakukannya, kamu harus meminta Kaisar Luo Chagui untuk keluar. Jika Kaisar Luo Chagui tidak ada di sana, beraninya kamu berteriak bersamaku. Ketika Diabolo melotot, kultivasi Jiuji Daojing seperti gunung dan tsunami yang menekan Raja Hantu Saksun. Raja Hantu Saksun itu ganas dan berteriak. Dia bersembunyi di kabut hantu dan tidak berani melawan tekanan Jiuji Daojing. "Ayo pergi. Atau aku akan membuatmu kehilangan akal sehatmu." Raungan mendominasi dari Diabolo. Raja Hantu Saksun, yang bersembunyi di dalam kabut, menggertakkan giginya dan bertahan, "Maaf, Tuan Diabolo. Ini adalah perintah dari Kaisar Hantu Luocha. Jika aku tidak mematuhinya, akan menjadi jalan buntu untuk kembali. Maaf, aku tidak bisa mematuhimu. Jika kamu adalah penguasa Diabolo, kamu harus tangguh. Aku hanya bisa menggunakan semua cara dalam hidupku untuk bersaing dengan Tuan Diabolo." Dengarkan kata-kata Raja Hantu Saksun, yang berarti ikan terbunuh dan jaringnya putus. Diabolo sedang dalam masalah saat ini. Awalnya dia menyukai harta karun Lin Bai dan ingin menyelamatkannya. Namun sekarang dia tidak menakuti Raja Hantu itu.
Jika dia benar-benar ingin memulai, tidak bijaksana untuk menyinggung Guixiu jika dia berada di wilayah Guixiu. Haha, aku ingin melihat berapa banyak cara yang kau miliki, Raja Hantu dari Baji Daojing. Berapa banyak cara yang kau miliki? Aku dapat membantu matahari di satu kota dan mengambilnya dengan satu tangan. Tiba-tiba, suara hangat dan lembut datang dari awan. Dia mengenakan jubah putih. Dia membantu matahari dan berjalan keluar dari awan dengan tangan di punggungnya. Bersama dengan Fuyang, ada juga sekelompok orang kuat, dan ada lebih dari 10 dari mereka yang merampok alam Tao. Puluhan orang kuat dari 9 alam yang dijarah umat manusia muncul di langit. Weiya yang luas menyebar ke segala arah seperti runtuhnya bumi. Jiwa dan tubuh Saksun tidak stabil dan hampir runtuh. Bahkan sebelum keberuntungan besar umat manusia, Diabolo harus mengecilkan tepinya dan mundur.